adik-adik. Hai. Sekali lagi, halo adik-adik. Hai. Seperti biasa kalau Kak katakan halo, berarti teman-teman katakan hai. Hai. Kalau katakan hai, berarti teman-teman katakan Halo. Sekali lagi, halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Hai, 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 halo. Halo. Yes. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Yo. Hari ini kita mau beribadah yang terbaik buat Tuhan. Kak percaya teman-teman semua sudah menyiapkan hatinya. Sudah akan duduk dengan baik, akan memuji Tuhan, berdiri dan bertepuk tangan, mendengar firman Tuhan, membuka Alkitab dan mencatat. Dan Kak percaya kalian akan beri yang terbaik buat Tuhan. Dan Kak yakin Tuhan juga akan memberi yang terbaik buat Amin. teman. Anda yang setuju katakan amin. 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 Sudah siap semua? Sudah dah. Oke, mari kita akan mulaikan ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Semuanya berdiri? Ayo berdiri. Sudah berdiri? Oke, semua tutup mata. Katakan bersama dengan Kak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini kami akan beribadah, kami akan beribadah, memuliakan namamu. memuliakan nama. Pimpin ibadah kami, Pimpin ibadah dan kami, kami percaya dan kami percaya Tuhan disenangkan. Tuhan Dan disenangkan kami dan kami diberkati Tuhan. diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. akan mulaikan Kami akan ibadah memulaikan kami ibadah kami di dalam nama di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Tinggal berdiri semuanya. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh oh. Kasih Yesus. Ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Ya, semua siap. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus. Lebih dalam. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Lebih dalam. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus. Oh oh oh, sekali lagi, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk adik-adik semua. Kak percaya bahwa kasih Yesus itu indah di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Mak belum capek ya, semua belum capek. Karena kita memuji Tuhan,
pasti kita akan beri yang terbaik. Oke, kita mari kembali semua bangkit berdiri. Ayo semua berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu ini. Betapa dalamnya hatiku, Tuhan menjadikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Siap? Jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus. Kasih Yesus berikanlah padaku. Sukacita. Sukacita, oh sukacita. Oke, sekali lagi. Betapa dalamnya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus. Ya Yesus berikanlah padaku. Sukacita. Sukacita, oh sukacita. Ayo sebelah kanan semua, katakan. Haleluya, 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 nyanyilah. Yo. Haleluya, 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 amin, amin. Kak Eci berhenti dulu Kak Eci kita berhenti dulu. Nah teman-teman, kalau pas refnya haleluya, ke sebelah kanan kita tepuk sebelah kanan pertama 8 kali. Ayo semua sama-sama, siap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Habis itu 4 kali. 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4. 2 kali. 1, 2, 1 kali. 1, baru. Yeay. Oke. Sudah hafal ya? Ayo kita mulai lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah. Oke semua. Kita bersukacita hari ini. Ayo semua bergoyang. Yeah. Siap semua. 1, 2, 3, 4. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku. Apa teman-teman? Sukacita, oh sukacita. Sekali lagi semuanya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku. Apa? Sukacita, oh Oke semua siap. sukacita. Sebelah kanan. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 Amin. Amin. Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. nyanyilah. Balik. Haleluya, Balik. haleluya, haleluya, Amin. Amin. Dalamnya ku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita. sukacita, oh sukacita. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku Sukacita. sukacita, oh sukacita. Semua siap. Dari kanan. Haleluya, haleluya, Balik. haleluya, nyanyi. Balik. Haleluya, Balik. haleluya, Balik. haleluya, Amin. Haleluya. haleluya, haleluya, Balik. haleluya, nyanyilah. Balik. Haleluya, haleluya, Haleluya. Amin. Amin. Woo. Haleluya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, sukacita di dalam Tuhan itu yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus yang termanis buat jiwaku. Oke semua teman-teman, silakan duduk dulu, silakan duduk dulu. Silakan duduk ya. Mari sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Bagaimana Yesus sebagai teman yang baik dalam hidup kita. Dia selalu setia di dalam hidup kita. Ayo. Yesus yang
jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari sekali lagi semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Katakan, Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari anak-anak semua angkat tangan kanannya, katakan bersama-sama. Yesus yang termanis, buat jiwa. Ayo kita sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan. Yesus yang termanis dalam hidupku. Jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Adik-adik, semua dengan sikap doa yang baik. Kita mau berkata-kata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. kami sudah memuji namamu. Dan sekarang Dan kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Mari Tuhan, Kau mau tolong kami, Kau menolong kami, urapi kami, urapi kami, terlebih Engkau mau urapi, Kau mengurapi, pembina kami. pembina kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Di Kristus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik silakan duduk semuanya. Halo adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke semua sudah duduk manis? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, mana Alkitabnya? Tolong diangkat dong Alkitabnya. Iya bagus. Buku catatannya ada? Iya oke semuanya sudah siap. Kak percaya hari ini adik-adik semua akan menerima berkat daripada Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kemahakuasaan Tuhan dan bagaimana penghukuman Tuhan di dalam hidup kita. Wow. Oke. Mau tahu? Kita lihat bersama-sama. Yuk. Judul firman Tuhan hari ini Kak beri judul tentang selamat dalam bahtera. Sekali lagi, selamat dalam bahtera. Oke. Ayat pokok untuk kita lihat, adik-adik bisa lihat sebentar, itu di dalam Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Ada banyak ayat. Sekali lagi pertama, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22. Lalu yang kedua adalah Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Dan yang ketiga Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai ayat 23. Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai ayat 23.
Oke? Yuk kita lihat bersama-sama dulu. Ini bicara apa sih? Kalau adik-adik sudah lihat di Alkitab berarti ini bicara tentang Nabi Nuh. Oke, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kak akan baca firman Tuhannya. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Berarti kata lain, Nuh itu orang yang setia, orang yang taat, dan orang yang mengasihi siapa? Tuhan. Oke, teman-teman, sebelum Kak akan mulaikan cerita tentang Nuh, Kak mau bertanya kepada teman-teman. Hari-hari ini musim hujan ya. Musim hujan, iya dari Desember kemarin sampai Januari, Februari ini musim hujan. Oke, Kak mau bertanya. Siapa yang di sini pernah kena kehujanan atau kena hujan? Pulang dari sekolah, lagi jalan-jalan tiba-tiba hujan. Hujan, kehujanan. Atau di rumah lagi main-main, tiba-tiba kehujanan. Atau sama papa mama di motor pergi kemana, tiba-tiba kehujanan di tengah jalan. Pernah enggak? Pasti pernah dong. Pernah ya hadapi kehujanan kan? Pernah. Pasti pernah. Tetapi Kak mau bertanya lagi. Pernah enggak lihat hujan itu bisa membuat tsunami? Pernah enggak? Pasti di Tegal itu mentok-mentoknya kalau hujan 1-2 jam, 3 jam lah. Pasti banjir ya, datang banjir. Gak mungkin Kak, gak mungkin kalau hujan itu 1-2-3 jam atau seharian itu lalu tsunami datang untuk menerpa kota Tegal. Gak mungkin, gak ada ceritanya. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana hujan itu mampu melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah teman-teman, hari ini kita belajar tentang Nuh. Nuh kita baca tadi dia adalah orang yang setia. Orang yang taat kepada Tuhan. Sama dengan kita. Setiap hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Amin. Setiap mau makan kita berdoa. Mau tidur kita berdoa. Pokoknya seharian itu kita lakukan setia sama Tuhan. Sama dengan Nuh. Tapi yang terjadi di zaman Nuh, Tuhan dari surga, dia marah. Marahnya begini Kak. Oh no, marahnya bukan ketawa. Atau begini Kak marahnya. Tuhan marahnya begini. Oh bukan juga. Marahnya bukan begitu. Tapi marahnya seperti mana? Ada yang gak setuju? Oh iya, iya betul. Seperti itu, marahnya seperti ini. Matanya melotot, tangannya dipinggang, giginya bergetar. Bisa juga berkata-kata dengan nyaring. Itu orang lagi marah. Mungkin Kak bisa katakan Tuhan mungkin lagi marah, mungkin seperti itu. Atau mungkin lebih sangar lagi. Lagi saking marahnya Tuhan. Ini orang-orang ini. Kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan marah pada saat itu kepada orang-orang di zaman Nuh? Ternyata. Adik-adik. Orang-orang di zaman Nuh mereka melakukan dosa. Setiap hari mereka lakukan dosa. Setiap hari ada mungkin yang berkelahi. Ada yang mungkin mencuri, ada yang mungkin membunuh, banyak hal dosa mereka lakukan. Mereka tidak sama seperti Nabi Nuh. Kalau kita baca ayat tadi di mana Nabi Nuh adalah orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Orang-orang ini semuanya berbuat dosa. Tetapi di surga Tuhan lihat, saking marahnya Tuhan, Tuhan katakan, hari ini aku akan menghukum mereka.
Hari ini aku akan memusnahkan mereka. Saking marahnya Tuhan. Tetapi Tuhan juga melihat, wah, di situ ada satu keluarga yang setia kepadaku. Namanya siapa? Iya betul, namanya Nuh. Nah, Tuhan datang kepada Nuh. Nuh, aku mau menghukum ini kota. Aku mau menghukum orang-orang di zaman kamu ini. Kenapa Tuhan? Mereka telah berbuat dosa. Oh Tuhan, tolonglah jangan ada hukuman. Karena Tuhan semarah kita. Tidak ada ampun lagi bagi mereka. Saya sudah berikan kesempatan tetapi mereka tetap berbuat dosa. Oleh karena itu mulai sekarang kamu buat bahtera. Maka kalau teman-teman baca, adik-adik baca di Alkitab, di situ mengatakan apa yang Tuhan suruh itu yang Nuh lakukan. Bikin bahtera di mana teman-teman? Pertama, biasanya kalau bikin bahtera itu bikinnya di pinggir laut. Tetapi ini bikin jauh dari laut. Lalu disuruh bahteranya gimana? Panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Wow, sangat besar sekali. Bahteranya seperti mana teman-teman? Apakah bahtera seperti ini? Oh no, bukan ini. Ini kapal zaman sekarang. Ini kapal besar, terbuat dari besi. Bukan, ini bukan ini. Atau seperti ini. Oh bukan, ini bukan lagi seperti ini. Ini mah perahu. Ini naik aja udah tenggelam. Apalagi Nuh, keluarganya. Kalau dengar cerita semua binatang masuk. Wah, tenggelam pasti. Gak bisa apa-apain. Ternyata yang Tuhan mau bahteranya model seperti ini. Ya, terbuat dari kayu dan panjangnya lebarnya seperti Kak katakan tadi. Nuh mulai membangun. Dia bangun bahteranya, mulai bangun bahteranya. Tapi yang terjadi adalah orang-orang zaman itu, orang-orang yang sudah, maksudnya adalah udah berdosa, udah enggak ngerti rencana Tuhan, mereka ngomong, Nuh ngapain lu? Lu udah mabuk ya? Kamu bangun bahtera, bangun kapal kok jauh dari laut. Mereka ngedek Nuh, mereka mulai nyinyir sama Nuh. Apapun mereka lakukan. Tapi Nuh jengkel enggak? Nuh bersungut-sungut enggak? Tuhan, kenapa sih Tuhan kok begini? Kok Tuhan suruh-suruh buatnya bikin malu-maluin saya? Tidak. Firman Tuhan katakan, Nuh tetap setia. Ada enggak di sini teman-teman? Teman-teman, ada enggak pada saat di sekolah lo katakan, kamu Kristen ya? Kamu Cina ya? Oh, mulai diledek-ledekin. Lalu kalian mulai kecil hati, mulai kecewa. Kalau kalian sudah jadi orang Kristen setia kepada Tuhan, tetap yakin percaya sama Tuhan. Tuhan tetap membela kita. Atau mungkin banyak lain. Wah kamu hitam jelek lagi, kecil lagi. Wah dinyinyirin lagi. Wah jangan bersungguh-sungguh. Kalau Tuhan ciptakan kita seperti itu, bersyukurlah. Karena kita ciptaan yang paling mulia. Atau mungkin lagi teman-teman katakan, kamu udah gitu miskin lagi. Wah kalau kita berada di keluarga yang miskin, tetap bersuka cita. Tuhan punya rencana yang terbaik. Karena kita percaya masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Hal yang sama, Nuh, dia bekerja dan tiba waktunya. Waktunya Tuhan akan menghukum. Tuhan panggil, Nuh, masukin keluargamu ke dalam bahtera. Ada berapa anak? Nuh dan istrinya, lalu ada 3 orang anaknya. Namanya apa? Sem, Ham dan Yafet. Dan 3 mantunya, berarti ada berapa orang? 6 anaknya dan anak mantunya tambah 2 berarti ada 8 orang. Ada 8 orang masuk dalam bahtera. Tetapi bukan hanya itu, Tuhan katakan semua binatang-binatang harus berpasangan masuk dalam bahtera. Wih, gimana ini? Nah kita lihat di sini, ini kemahakuasaan Tuhan. Masa Nuh mau perintah, singa kamu masuk.
Oh, baru kali kita kalau kita pergi ke kebun binatang lalu singa langsung wow, wah, takut kan? Tetapi karena kemahakuasaan Tuhan, Tuhan mampu membuat singa takut atau taat kepada-Mu. Maha kuasa enggak Tuhan kita? Dahsyat. Semuanya masuk. Nah sekarang just kidding, Kak mau tanya. Siapa binatang terakhir yang masuk? Katak? Oh bukan. Kura-kura? Bukan. Binatang paling lambat apa ya? Siput kali ya. Itu cuma just kidding aja ya. Mungkin ada paling binatang yang terakhir masuk ke dalam bahtera. Tetapi di sini semua binatang masuk dalam bahtera. Lalu Tuhan mulai menghukum. Wah, karena kemarahan Tuhan mulai menghukum dunia saat itu. Orang di zaman Nuh mulai dihukum Tuhan. Mari kita lihat videonya. Nah, teman-teman sudah lihat kan videonya? Di mana di situ orang-orang minta tolong kepada Nuh. Nuh tolong, tolong. Tetapi karena Tuhan menutup pintu bahtera, Nuh gak bisa berbuat apa-apa. Ada badai, hujan berapa hari? Hanya 40 hari, 40 malam hujan. Wih, lama juga ya. 1 bulan 10 hari kalau kita hitung 30 hari per bulan. 1 bulan 10 hari hujan, maka semua permukaan bumi, bukan permukaan bumi berarti sampai paling ujung gunungnya, itu ketutup air. Jadi tidak ada orang yang selamat. Wah saya mau lari naik ke atas gunung. Di atas gunung juga ketutup air. Naik kemana? Wah naik ke menara. Di menara juga ketutup air. Tidak ada yang selamat. Orang minta tolong gak ada yang selamat. Karena Tuhan saking marahnya. 40 hari 40 malam Tuhan menghukum dengan air hujan. Mati semua orang. Hukuman semuanya terlaksana. Semua binatang-binatang yang tertinggal semua orang-orang yang ada yang gak masuk ke bahtera semuanya mati. Lalu selama di atas bahtera Nuh mulai menunggu kapan waktunya ini akan keluar dari bahtera. Tahu nggak kalau kita teman-teman atau adik-adik membaca di Alkitab itu ada 150 hari bahtera terombang-ambing di atas air. Berarti 40 hari hujan deras tambah 150 hari air menutupi permukaan bumi. Berapa lama itu ya kalau kita hitung sebulan 30 hari. Berarti kalau 150 hari itu ada 3, 6, 9, 12, 5. Ada 5 bulan. 5 bulan tambah 1 bulan 10 hari. 6 bulan 10 hari mereka berada di dalam bahtera. Bosen gak? Bosen. Pertanyaan Kak. Siapa yang beri makan mereka? Binatang-binatang, apakah Nuh selama 6 bulan 10 hari Nuh sudah kumpulkan daging-daging untuk diberi makan kepada binatang yang pemakan daging. Tumbuh-tumbuhan untuk diberi kepada binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan. Berapa banyak bahan makanan yang diperlukan.
Atau kepada Nuh selama 6 bulan, nggak pergi belanja ke pasar, nggak pergi belanja ke mana, dulu nggak ada mall, ke toko. Berapa banyak mereka perlukan. Tapi di sini kita melihat, Tuhan pelihara mereka. Di masa mereka di atas bahtera, diombang-ambingkan oleh air, selama 6 bulan 10 hari, Tuhan pelihara. Makanan mereka tercukupi, mereka sehat, Tuhan pelihara. Teman-teman pernah dengar cerita enggak? Bangsa Israel selama berapa tahun? Bukan cuma 40 hari. 40 tahun mereka hanya makan apa? Burung puyuh sama mana. Tuhan siapa yang beri makan? Mereka belanja? Enggak. Tuhan yang beri makan. Dan satu hal lagi, kasut mereka, sepatu mereka enggak pernah rusak. Berjalan terus selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Selama 40 tahun. Enggak rusak. Dahsyat enggak Tuhan kita? Ini kita lihat bersama-sama. Bagaimana Tuhan mampu melakukan di luar dari apa yang kita pikirkan. Oke, lanjut. Nah, ini Kak masih menceritakan ini tentang Nuh ini teman-teman. Sekarang sudah ada hukuman. Mereka menunggu, wah kapan nih. Maka setelah itu Nuh keluarin burung gagak. Wah burung gagak keluar, dia bolak-balik. Tiba-tiba dia udah gak datang lagi. Gimana nih burung gagak kok gak beri tanda? Lalu Nuh keluarin burung merpati. Sama seperti juga burung merpati. Dia bolak-balik. Ternyata bolak-balik itu waktu itu dia belum dapat tempat untuk berteduh, untuk bertengker. Tapi suatu saat Nuh lihat, wah burung merpatinya pulang, dia membawa apa? Membawa sehelai daun. Wah bersuka cita Nuh, wah ternyata sudah ada daratan, sudah ada tumbuhan yang bertumbuh. Tiba-tiba Tuhan membuat mereka berhenti. Di atas gunung apa? PR. Pasti beri jawaban ya, jawaban semua. Kirim WA ke tante-tante pembina. Di atas gunung titik-titik. Itu PR buat kalian. Oke, setelah mereka berhenti, wah di situ setelah mereka turun semua, binatang keluar, keluarga Nuh keluar, maka di situ Tuhan Nuh buat suatu mesbah untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Oke teman-teman, itu cerita tentang Nuh, bagaimana Tuhan menolong mereka. Sekarang kita akan melihat di sini adik-adik semua, teman-teman. Pelajaran apa yang kita pelajari di sini? Yang pertama, pelajaran Tuhan nggak suka dengan orang yang selalu melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau orang yang melakukan dosa. Siapa yang di sini sering nyontek? Siapa yang sini sering berkelahi dengan adik atau kakaknya? Siapa yang di sini sering memukul mama? Siapa yang di sini sering ngambil uang mama? Siapa yang di sini sering nyinyir, ngeledekin adiknya? Siapa yang di sini sering pukul-pukul ke orang tua? Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, perbuatan dosa itu Tuhan katakan kalau kita baca sini, Tuhan marah, Tuhan gak suka dan ada hukumannya. Tuhan pasti menghukum. Oke, yang pertama, jadi kalau ada perbuatan dosa, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Jadi kalau ada hari ini Tuhan saya berbuat dosa, datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan saya minta ampun. Tuhan ampuni saya atas dosa saya. Dan yang kedua kita lihat ini. Nuh. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia taat atas firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, dia lakukan. Maka Nuh selamat. Teman-teman, kalau kalian mau selamat, kalau kalian mau diberkati, harus taat kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dan taat kepada orang tua. Kalau kalian mau diberkati dan masa depan kalian. Dan ketiga terakhir adalah ketika Nuh keluar, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa sini pernah mengucap syukur sama Tuhan? Angkat tangannya.
semua pasti mengucap syukur. Lewat doa kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita percaya di sini. Tuhan mampu menjaga Nuh selama 6 bulan 10 hari di Bahtera. Tuhan kita maha kuasa. Dan Kak percaya Tuhan mampu menjaga teman-teman semua. Hari-hari ini di masa pandemi tidak ada aktivitas bebas. Dulunya kita pergi jalan-jalan, dulunya kita pergi ke mall, tapi ini kita nggak bebas lagi. Kak bahkan belajar di rumah secara online. Banyak hal. Dan bahkan kita merasa kok Tuhan saya masa depan saya tidak baik lagi dengan keadaan saat ini. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, ada banyak hal-hal yang kita pikirkan adik-adik. Tetapi percaya sama Tuhan, Tuhan mampu melakukan yang terbaik. Karena di dalam tangan Tuhan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi sama-sama katakan, 1, 2, 3. Di dalam tangan Tuhan kita akan melihat kemenangan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan Kak selesaikan sampai di sini. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekarang kita pelajarin gerakannya ya. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Engkau Tuhan yang Setia. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap setia di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan adik-adik semuanya ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari adik-adik semua katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama katakan, satu-satunya yang kami andalkan, satunya yang ku andalkan. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan dosa. Ketika berdosa, pasti ada hukuman dari Tuhan. Tetapi di satu sisi, kita melihat bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap kesulitan. Hari ini Kak tidak tahu apa yang menjadi kesulitan dari adik-adik semua. Mungkin saat ini mulai kembali belajar online lagi karena COVID-19 varian Omikron ini lagi naik kembali dan kita mulai belajar online lagi. Atau ada kesulitan lain, Tuhan saya mungkin gak bisa
bisa mencapai cita-cita saya karena tidak lagi belajar di sekolah. Saya tidak mengerti kalau belajar online. Saya tidak juara lagi. Atau banyak hal yang menjadi kesulitan-kesulitan kita. Atau kesukaran dalam kehidupan kita. Tapi lagu ini mengatakan, Tuhan kita yang setia, hanya Dialah satu-satunya yang harus kita andalkan. Tuhan kita yang setia, Dia mampu menolong Nabi Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera. Berapa lama mereka dalam bahtera? Siapa yang memberi mereka makan? Tapi ada Tuhan yang selalu mengadakan. Dan Tuhan tidak pernah membuat susah bagi Nabi Nuh untuk memelihara keluarganya dan binatang-binatangnya selama di dalam bahtera. Kak percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan adik-adik semua di dalam kesulitan, di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita akan melihat tangan Tuhan akan menolong adik-adik dan memberikan kemenangan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, katakan, satu-satunya yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Oh. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan, kita berserah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah pengharapan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan, Engkau Tuhan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi dengan iman, dengan keyakinan, katakan teman-teman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari adik-adik semua tutup mata, kita lipat tangan, kita menghadap kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi ketakutan, menjadi kekhawatiran adik-adik saat ini. Apa yang menjadi kegelisahan adik-adik, katakan kepada Tuhan saat ini. Kak akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, Engkau melihat adik-adik yang saat ini sedang beribadah kepada Engkau. Mereka masih kecil, mereka masih bertumbuh Tuhan. Tetapi mungkin hari ini mereka ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada hal yang mereka pergumuli saat ini di dalam hati mereka. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan yang menolong kami semua. Dan hari ini Tuhan menolong adik-adik yang hadir pada saat ini Bapa. Amin. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah satu-satu. Tuhan menjamah pribadi lepas pribadi dari setiap adik-adik yang hadir pada saat ini. Engkau menjamah hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan iman mereka. Tuhan bangkitkan semangat mereka. Tuhan beri sukacita. Dan mereka melihat bahwa bersama dengan Tuhan mereka ada jalan keluar. Mereka ada kemenangan. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apabila hari ini ada adik-adik yang mungkin saat ini mereka mau mengaku dosa Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dan firman Tuhan kami dengar tadi bagaimana Engkau menghukum
orang-orang pada zaman Nuh saat itu karena perbuatan dosa mereka. Dan hari ini Bapa, Ya, Tuhan. mereka datang kepadamu berdoa, mengaku dosa mereka. Di dalam nama Yesus Dalam Tuhan nama datang Tuhan pengampunan. Di dalam nama Yesus Tuhan Dalam datang nama pemulihan. Tuhan Yesus. Menjamah adik-adik saat ini Tuhan. Dan mereka mengalami kemenangan di dalam Haleluya. Yesus. Dan hari ini Bapa, di dalam nama Yesus. Dalam Mari nama katakan Tuhan bersama-sama Yesus. adik. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan hadir di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan berkarya dalam kehidupan adik-adik saat ini Bapa. Haleluya. Sebelum kami akan menutup ibadah kami Tuhan, Tuhan. kami berdoa mereka akan memberikan korban persembahan Bapa. Ya, Mari Tuhan, tangan-tangan yang saat ini sedang memegang persembahan Tuhan, mari Engkau memberkati mereka. Amin. Berkati setiap persembahan yang mereka bawa nanti kepadamu Tuhan. Amin. Di dalam Dalam nama nama Yesus Tuhan Engkau Yesus. berkati mereka. Masa Haleluya. muda mereka tahu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya masa depan mereka Amin. diberkati Tuhan. Ya, Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka Bapa di dalam dagang mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati Amin. sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari anak-anak mereka. Ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Bapa, di akhir dari ibadah ini kami percaya kami mendapat berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kami menerima berkat daripadamu. Ya. Dan kami percaya sepanjang minggu ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik semua kita buka tangan kita Tuhan dan terimalah berkat. Turunlah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan damai sejahtera, sukacita lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Memberkati adik-adik Pikits hari ini. Di dalam hidup mereka. Di dalam pertumbuhan mereka. Dan di dalam masa depan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarlah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dalam kehidupan adik-adik Pikits. Yang hari ini beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk adik-adik semua. Kakak, Ya. hari ini ibadah kita udah selesai ya. Wah puji Tuhan, adik-adik semua bersuka cita, mereka diberkati. Ya. Wah kita akan berpisah lagi ya, aduh sedih nih Sedih, berpisah lagi. Tapi pasti kita akan ketemu minggu akan datang. Oke, masih semangat ya, minggu Amin. depan di jam yang sama kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan. Tapi Kak, ada tapinya. Ya, gimana Minggu Kak? depan sebelum mereka beribadah, sepanjang minggu ini kan mereka diberi tugas. Jadi mereka harus mengerjakan tugasnya. Kalau mereka nggak mengerjakan tugasnya berarti tidak ada absen nilai. Bahkan mereka di Desember nanti Natal lagi mereka nilai hadiahnya lebih sedikit kalau nggak mengerjakan tugas. Oke, semangat ya teman-teman. Adik-adik semua semangat ya mengerjakan tugas. Semangat Kak. Semangat? Semangat Oh iya Kak. semangat. Oh di situ semangat. Semua semangat. Oke, semangat. Angkat tangannya katakan semangat. Semangat. Oke, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.